Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Hasna, sedang mengikuti ujian UKIN PPDI Angkatan 2 tahun 2023 di Universitas Riau. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat? Sehat, Ibu. Cek absen dulu ya. Naufal, Zahra, Aizir, Amanda, Arasoki, Adelia, ya, Angga, Adila, Iklan, Ikram, ya, Wahyu, Diana, Zainal, Naswa, Mutiara. Sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu diri kita berdoa. Ayo ketua kelasnya ke muka, memimpin doa. Kenapa kita tadi melakukan lagu nasional? Kita melakukan lagu nasional untuk memperingati para pahlawan kita yang telah sebelumnya kita sudah mempelajari benda di sekitar kita. Sekarang pelajaran kita yaitu
ciri-ciri makhluk hidup. Tujuannya, 1. Melalui membaca teks siswa dapat menganalisis ciri-ciri makhluk hidup dengan benar. 2. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. 3. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat mengelompokkan makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Berapa tadi tujuannya ya? 3. Yang satu tadi, siswa dapat menganalisis ciri-ciri makhluk hidup dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Sedangkan yang ketiga, melalui diskusi kelompok, siswa dapat mengelompokkan makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Coba perhatikan gambar ini. Apakah perbedaan gambar nomor 1 dengan gambar nomor 2? Siapa yang bisa ya? Ya, bagus. Tepuk tangan. Apakah kalian senang menyanyikan lagu cicak-cicak? Sekarang lebih dulunya kita melakukan lagu cicak-cicak. 1, 2, 3, ya. Apakah cicak bergerak menangkap nyamuk? Ya, bagus. Apakah cicak itu termasuk makhluk hidup? Siapa yang bisa? Ya, termasuk. Ya, bagus. Tepuk tangan. Sekarang Ibu menampilkan videonya. Tengok ke papan. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama Miss Dimas dan video kuis kupas materi bersama Miss. Nah, video kali ini kita sama-sama belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, sebelum kita tonton videonya, yuk sama-sama kita like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya ya, supaya teman-teman dapat informasi terupdate untuk video selanjutnya. Terima kasih. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Jenis-jenis makhluk hidup ada 3 ya. Yang pertama manusia, yang kedua tumbuhan, dan yang ketiga hewan. Nah, manusia merupakan makhluk hidup yang paling sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman tahu nggak ya kenapa batu, angin, air, tanah tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup? Nah, ternyata semua itu merupakan benda mati karena batu, angin, air tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, apa saja ya ciri-ciri makhluk hidup itu? Ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebagian makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama. Yang pertama, bergerak. Yang kedua, bernafas. Yang ketiga, mengalami pertumbuhan. Yang keempat, berkembang biak. Yang kelima, makan dan minum. Dan yang keenam, terhadap rasa atau iritabilitas.
dua macam. Yang pertama bergerak aktif, yaitu proses perubahan posisi dari satu tempat menuju tempat yang lainnya. Contohnya berjalan, berlari. Dan yang kedua bergerak pasif, yaitu pergerakan tanpa berpindah tempat. Contohnya jalan ke tempat dan lain-lain. Berikut adalah contoh cara bergerak. Manusia bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki. Cicak bergerak dengan cara merayap dinding menggunakan kaki. Ikan bergerak dengan cara berenang di air menggunakan sirip. Burung bergerak dengan cara terbang di udara menggunakan sayap. Ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bernafas. Manusia dan hewan bernafas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Tumbuhan mengalami pernapasan berbeda. Di siang hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Sedangkan di malam hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Nah, berikut adalah alat pernapasan pada makhluk hidup. Manusia bernapas menggunakan paru-paru. Ikan bernapas menggunakan insang. Tumbuhan bernapas menggunakan stomata atau mulut daun dan dentisa. Kecebong bernapas dengan menggunakan insang, sedangkan anak dewasa bernapas menggunakan paru-paru. Ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan minuman dan juga kebiasaan berolahraga. Oleh karena itu, menjaga pola makanan berolahraga teratur merupakan cara yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Berikut adalah contoh pertumbuhan makhluk hidup. Yang pertama ada daun hidup ayam, dimulai dari telur, menetas, lalu menjadi anak ayam, kemudian menjadi ayam dewasa dan menetas lagi menjadi daun. Lalu yang kedua ada pertumbuhan kucing, dimulai dari anak kucing, menjadi kucing muda, lalu menjadi kucing dewasa. Lalu ada pertumbuhan tanaman, dimulai dari biji, menjadi cabai, menjadi tanaman muda, lalu menjadi tanaman dewasa. Nah, ciri makhluk hidup yang keempat yaitu berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Cara berkembang biakan makhluk hidup ada yang dengan cara melahirkan. Contohnya manusia, sapi, kucing, kuda, dan lain-lain. Ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya ayam, bebek, burung, ikan, dan lain-lain. Ciri makhluk hidup yang kelima adalah makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman yang bergizi, bersih, dan sehat sehingga tubuh memperoleh energi agar bisa melakukan aktivitas. Lakukanlah kebiasaan untuk selalu menutup makanan ya, karena jika kita memakan makanan yang tidak bersih, maka akan mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan tubuh kita. Nah, berikut adalah contoh makanan makhluk hidup. Tumbuhan mendapatkan energi dari air, oksigen, serta cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Sedangkan sapi dan kambing memakan rumputan untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Nah, begitu pun kelinci memakan wortel untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Nah, ciri makhluk hidup yang keenam yaitu peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda ya. Nah, contoh rangsangan pada makhluk hidup yaitu biasanya pupil mata manusia akan mengecil dan secara spontan. Biasanya kita akan menutup mata kita saat menerima rangsangan berupa sinar matahari yang terlalu terang dan menyilaukan. Nah, terus daun putri mabu biasanya akan segera menutup daunnya ya saat mendapatkan rangsangan berupa sentuhan. Pernah nggak menyentuh daun putri mabu? Nah, yang ketiga itu tahu nggak buah pacar Cina? Buah pada pohon pacar Cina itu akan meletus loh jika disentuh. Nah, terakhir biasanya ladang dan lipan akan memburu badannya jika disentuh.
semoga penjelasannya bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan tonton video kami yang lainnya ya. Jangan lupa like, comment, and share video-video kami ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Untuk memperjelas materi kita mengenai ciri-ciri makhluk hidup, ibu tayangkan PPT-nya. Tengok ke papan tulisan. Dari tayangan video kita tadi, sudah paham nak? Sudah jelas? Ya. Apakah ada yang mau ditanyakan nak? Sekarang kita membagi kelompok untuk mengerjakan EBD. 1, 2, itu dulu nak. 1, 2, 3. Yang angka 1 kelompok 1, yang angka 2 menyebutkan angka 2 kelompok 2, yang menyebutkan angka 3 kelompok 3, yang 4 kelompok 4. Alat dan bahan tugas yang di bawah. Sekarang ibu membagikan tugas LKPD. Cara mengerjakannya, sudah di bawah tadi atas pemilihannya kan? Sudah ibu. Tengok dulu gambarnya. Ya, dituliskan di situ, digunting, ditempelkan mana makhluk hidup, mana makhluk tak hidup, yaitu dicenteng. Ya anak-anak, coba perhatikan ini ada alif belakang ibu. Ada apa di sini nak? Salju. Ya, apa lagi? Kuda. Oke. Ya anak-anak, coba perhatikan ini ada alif belakang ibu. Ada apa di sini nak? Iya, bagus, tepuk tangan. Lagi contoh makhluk tidak hidup.
berkelompok.
Sudah siap semuanya? Biar kita presentasikan di muka satu-satu ya. Nah, kelompok satu duluan. Kelompok satu di muka. Hasil kelompok satu. Satu makhluk hidup tadi, dua bebek, tiga bunga, empat gajah, lima kuda, enam burung, tujuh kelinci, delapan orang yang main bola. Bukan makhluk hidup. Satu meja, dua sepeda, tiga becak. Ya, tepuk tangan untuk kelompok satu. Nah, kelompok dua dipersilakan. Hasil kelompok dua. Satu orang yang main bola, dua kelinci, tiga burung kakak tua, empat bunga, lima padi, enam gajah, tujuh kuda, delapan bebek. Bukan makhluk hidup. Satu sepeda, dua beca, tiga Ya, tepuk tangan untuk kelompok dua. Ya, selanjutnya kelompok tiga. Hasil kelompok tiga. Satu main bola, dua kelinci, tiga barik, empat burung, lima gajah, enam bunga, tujuh bebek, delapan kuda. Bukan makhluk hidup. Satu becak, dua sepeda, tiga meja. Ya, tepuk tangan untuk kelompok tiga. Ya, sekarang kelompok empat. Hasil kelompok empat. Makhluk hidup. Satu orang main bola, dua kuda, tiga kelinci, empat burung, lima padi, enam bebek, tujuh bunga, delapan gajah. Bukan makhluk hidup. Satu sepeda, dua becak, tiga meja. Ya, tepuk tangan untuk kelompok empat. Sekarang kita mengerjakan evaluasi. Itu lanjutkan. Udah siap, Nak? Udah. Nah, kumpulkan. Kumpul. Bawa sini, Nak. Ya, tepuk fokus dulu, Nak. Berdiri dulu semua, Nak. Berdiri, tepuk fokus berdiri. Satu, dua, tiga.
dengan KPI kita itu? Iya. Apa perasaan kalian tentang pembelajaran hari ini, nak? Anak ibu, adakah hewan peliharaanmu di rumah? Sebutkan satu contohnya. Bagus. Ayam. Ya. Ya. Itu termasuk makhluk apa, nak? Kalau makhluk hidup itu perlu apa, nak? Makanan. Makan. Perlu makan. Minum. Minum. Ya. Adakah kita yang belum mengerti? Ya. Sampai disitulah dulu pelajaran kita. Kita awali tadi dengan doa, kita akhiri dengan doa. Ayo kita. Ya, ikut sekian pembelajaran kita hari ini. Ucapan dengan salam.